Dan dijawab pilot kepada ATC dengan kalimat "We are turning right now". Fatalnya, ATC mengartikan kalimat "We are turning right now" menjadi "We are turning right now", yang maksudnya adalah pilot itu pengen bilang ke ATC, kami belok kanan sekarang, tapi ATC-nya malah mengartikan kami belok sekarang. Alarm GPWS ini berfungsi untuk menyadarkan kru kokpit bahwa posisi pesawat sedang berada dalam titik bahaya. Artinya, jika pesawat turun drastis dan hampir menyentuh daratan, harusnya alarm ini akan berbunyi GA152 berakhir secara tragis dengan menabrak tebing, terbakar, lalu hancur berkeping-keping. Halo Rek, mana videoku? Fimis, Fin, Misteri. Menjadi kecelakaan pesawat terparah yang pernah dialami oleh maskapai plat merah negara Indonesia, tragedi GA152 juga masih tercatat sebagai kecelakaan terparah sepanjang sejarah kecelakaan pesawat di negara ini. Dari total 234 penumpang, tidak ada satupun yang selamat. Dan salah satu penyebab tragedi GA152 ini adalah kalimat belok kanan dan belok kiri. Kok iso yo? So, wes, gak usah kakek ngomong. Siapkan pikir, juga hati, dan cerita dimulai dari sini. Penerbangan GA152 merupakan penerbangan domestik Indonesia dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Bandara Internasional Polonia, Medan. Perlu diketahui, Rek, penerbangan GA152 saat itu menggunakan pesawat jenis Boeing Airbus B4. Jenis pesawat dalam penerbangan kali ini sudah dilengkapi oleh mesin ganda, teknologi mutakhir pada zamannya, dan terbukti kualitasnya oke karena memang sudah dipakai oleh banyak maskapai-maskapai besar juga di negara-negara Eropa. Artinya, pesawat dalam penerbangan kali ini sudah tidak bisa diragukan lagi kualitasnya. Dari total 222 penumpang, ada 198 orang berasal dari Indonesia dan sisanya berasal dari negara-negara luar negeri, seperti Jepang, Jerman, Taiwan, Kanada, Inggris, Amerika, Perancis, dan juga negara-negara lain seperti yang ada di tabel penumpang. Dan ternyata dari keseluruhan total penumpang, ternyata ada satu penumpang penting bernama Yanto Tanoto yang merupakan Presiden Direktur Pult dan Rayon PT Inti Indo Rayon Utama Polar. Selain itu, ada dua wartawan liputan 6 SCTV yang memang ditugaskan untuk meliput kebakaran hutan besar di Pulau Sumatera pada tahun 1997 tersebut. Namun siapa sangka ternyata kebakaran hutan yang akan mereka liput itu menimbulkan kabut asap yang menutup pandangan pilot sehingga berakhir dengan pesawat yang mereka naiki itu akhirnya meledak. Selain membawa 222 penumpang, GA152 saat itu juga membawa 12 kru. Artinya total ada 234 orang dalam penerbangan GA152. Pilot bertugas dalam tragedi GA152 ini adalah Kapten Rahma Wiyogo. Beliau adalah pilot senior di Garuda Indonesia dan telah berusia 42 tahun. Beliau telah bergabung dengan maskapai ini selama 20 tahun dan telah memiliki 11.978 jam terbang. Artinya beliau sudah cukup berpengalaman. Sedangkan co-pilot bertugas dalam tragedi ini bernama Tata Zuwaldi, berusia 41 tahun dan telah bergabung dengan Garuda Indonesia sejak tahun 1976. Beliau baru memiliki 709 jam terbang karena sebelum menjadi co-pilot beliau adalah seorang flight engineer. Dari informasi tadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kru kokpit dalam tragedi GA152 ini sudah cukup berpengalaman. Bahkan sang pilot dinilai sudah cukup mengenali wilayah penerbangan Bandara Polonia Medan karena beliau seringkali menerbangkan pesawat ke bandara tersebut. Lalu bagaimana bisa tragedi terburuk ini terjadi? Jumat 26 September tahun 1997, GA152 dijadwalkan berangkat dari Jakarta menuju Polonia, Medan. Dia take off dari Jakarta pada pukul 11.41. Penerbangan memakan waktu sekitar 2 jam, jadi seharusnya GA152 landing di Polonia, Medan pada pukul 13.41. Sing perlu mbok ketahui juga, Rek, tahun 1997 Indonesia itu sedang dilanda bencana kebakaran hutan cukup besar di Pulau Sumatera. Hal ini dikarenakan pembukaan ladang secara liar dengan cara membakar, ditambah atau diperparah dengan fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau hebat di Indonesia saat itu. Kebakaran hutan yang sangat besar itu menyebabkan kabut asap yang begitu tebal dan pekat hingga menutupi hampir seluruh wilayah di Pulau Sumatera termasuk Bandara Polonia. Bahkan
saat Garuda 152 itu terbang, jarak pandang pilot hanya sebatas 500 meter. Jauh di bawah standar minimum jarak pandang aman penerbangan boleh beroperasi, yakni 800 meter. Kemudian, dampak domino dari terbatasnya jarak pandang pilot ini mengakibatkan pilot GA152 yang awalnya itu bisa mengemudikan pesawat dengan normal sejak take off dari Jakarta. Ketika mendekati Bandara Polonia, 100% pilot mengandalkan instruksi dari ATC atau petugas kontrol ATC ya Reo. Nah, 11 menit sebelum landing, ketika pesawat sudah berada di langit Sibulangit, dengan terang-terangan pilot meminta ATC untuk membantu proses landing karena memang pilot sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas posisi atau kondisi di luar pesawat soalnya terhalang kabut asap. Nah, di waktu yang berdekatan, ada pesawat lain yang juga akan landing ke Bandara Polonia. Pesawat dengan nomor penerbangan sama dengan GA152, yakni Merpati 152. Dan di waktu yang bersamaan juga, ada pesawat Buruk yang akan take off dari Bandara Polonia. Awalnya, GA152 itu sudah berada di jalur yang benar, udah ada di flight path-nya, sampai kemudian kokpit meminta izin kepada petugas kontrol atau ATC untuk turun dari ketinggian 10.000 kaki soalnya kan mau landing. Setelah disetujui, akhirnya GA152 turun ke ketinggian 3.000 kaki secara perlahan. Pada pukul 13:27:29 ATC meminta GA152 untuk bertahan di ketinggian 3.000 kaki dulu karena akan ada pesawat Buruk yang segera take off dari landasan pacu 23 Bandara Polonia. Nah, disinilah kesalahan itu mulai terjadi. Perintah bertahan 3.000 kaki untuk GA152 diartikan oleh kru kokpit sebagai overhead. Overhead ini artinya GA152 harus terbang melalui Bandara Polonia Medan sampai kemudian di gerbang barat, lalu GA152 harus belok kiri dan kemudian belok lagi sampai masuk dan landing ke bandara melalui sisi kiri. Padahal ATC sudah menyiapkan flight path baru untuk GA152, bukan landing dari sisi kiri melainkan landing dari sisi kanan, bukan landing dari gerbang barat melainkan landing dari gerbang timur. Jadi Bandara Internasional Polonia Medan saat itu merupakan tipe bandara resiprokal yang artinya hanya punya satu jalur penerbangan, di mana jalur landing dan jalur untuk take off itu satu jalur gitu loh. Take off-nya itu di jalur 23, landingnya di jalur 05. Nah, untuk pintu masuk landing itu ada dua macam cara. Bayangno ini adalah Bandara Polonia, Bayangno. Nah, satu cara pertama itu adalah masuk melalui gerbang barat. Nah, jadi harus melewati bandara ini dulu, kemudian akan landing dari sisi kiri bandara. Dan yang kedua adalah masuk melalui gerbang timur, lalu akan landing dari sisi bandara. Terus gimana bisa kesalahpahaman antara pilot dan ATC perkara landing dari sisi kanan dan kiri ini terjadi? Semua berawal saat ATC salah memanggil Garuda 152 menjadi Merpati 152 dalam pemberian instruksi pertama. Masih ingat kan tadi gue bilang bahwa selain Garuda 152 ada Merpati 152 yang juga akan landing di waktu yang berdekatan ke Polonia Medan. Pada pukul 13:27:50 ATC bilang, Merpati 152, Anda belok kiri 240 heading vectoring ILS masuk runway 05 dari sisi kanan bandara. Padahal perintah itu untuk GA152, tapi yang dipanggil oleh ATC Merpati 152 merasa nggak dipanggil, otomatis kru kokpit GA152 nggak respon dong, mereka sibuk PDW. Akhirnya setelah 1 menit tanpa jawaban dari Garuda, petugas ATC itu baru mengulangi perintahnya. Pada pukul 13:28 ATC baru bilang, Indonesia 152, apakah Anda mengerti? Nah, otomatis kaget dong kru kokpit GA152 macam kayak, nah, perintah tadi buat kita, gitu kan? Akhirnya mereka pun meminta ATC untuk mengulangi perintah yang pertama. Lalu pada pukul 13:28:13 ATC pun bilang, oke, GA152 belok kiri 235 vectoring for ILS runway 05. Udah, bilang gitu doang. Tak kandani. Kesalahan fatal dibuat oleh ATC pada momen ini karena ATC hanya mengulangi perintah agar GA152 belok kiri lalu masuk ke runway 05 untuk landing. Dia tidak mengulangi perintah agar GA152 landing dari sisi kanan bandara, padahal ini adalah poin penting gitu loh.
Di momen pertama, instruksi pertama ketika ATC salah sebut Merpati 152, dia itu nyebutin kalau pesawat harus landing dari sisi kanan. Tapi entah mengapa ketika diminta untuk mengulangi instruksi yang kedua, saat kru kokpit GA152 itu benar-benar ngedengerin perintah landing dari sisi kanan itu nggak diulangi sama ATC. Karena nggak dikasih tahu bahwa GA152 harusnya itu landing dari sisi kanan, ya otomatis kru kokpit GA152 nggak ngerti dong kalau mereka itu harus masuk melalui gerbang timur. Di bayangan mereka, posisi mereka tuh sudah ada di gerbang barat gitu loh. Padahal kan faktanya masih ada di gerbang timur. Ditambah nggak dikasih tahu kalau itu akan masuk dari sisi kanan, otomatis mereka semakin yakin kalau posisi pesawat mereka itu udah ada di gerbang barat, bukan di gerbang timur. Jadi Rek, yang sebenarnya posisi GA152 itu masih ada di sebelah timur bandara, masih ada di gerbang timur bandara. Karena nggak dikasih tahu kalau pesawat ini akan landing dari sisi kanan, akan landing dari gerbang timur, akhirnya kru kokpit GA152 masih berpikir bahwa pesawat mereka sudah ada di sebelah barat bandara atau sudah ada di gerbang barat bandara dan akan landing dari sisi kiri bandara, bukan dari sisi kanan. Padahal rencana ATC adalah pesawat ini akan landing dari sisi kanan bandara. Kemudian pada pukul 13:30 ATC memberikan instruksi ketiga, Indonesia 152 belok kanan sekarang. Perintah ini dikopi dan dipahami oleh co-pilot dengan bilang Indonesia 152 belok kanan. Selanjutnya dari rekaman CVR penerbangan ini diketahui bahwa setelahnya perintah ATC diberikan, kemudian dikopi dan dipahami oleh co-pilot dengan jawaban Indonesia belok kanan, pilot sempat memerintahkan co-pilot untuk membuka flap 8. Artinya pesawat GA152 pada momen ini sudah siap untuk mendarat. Namun pada momen krusial ini terjadi kesalahan fatal kembali. Pada pukul 13:30 yang seharusnya ini adalah detik-detik krusial untuk landing, pilot ini malah merasa panas dan kegerahan, lalu memerintahkan co-pilot untuk cek sistem AC kokpit. Artinya, di momen-momen krusial, di detik-detik krusial untuk landing yang seharusnya co-pilot bertugas untuk memperhatikan gerakan pilot buat landing, malah konsentrasinya terpecah untuk perbaikan sistem AC. Alhasil, perintah ATC yang sudah jelas mengatakan dan dikopi oleh co-pilot bahwa GA152 harus belok kanan, malah disalahartikan oleh pilot dan mengakibatkan pilot membelokkan pesawatnya ke sisi kiri, bukan ke sisi kanan. Hal ini juga ditengarai akan pilot yang sejak awal beranggapan bahwa posisi GA152 itu sudah ada di sebelah barat bandara gitu loh. Jadi kalau misalkan kalau misalkan pesawat itu mau landing ya harusnya belok kiri dong, bukan belok kanan ya kan di pemahamannya pilot ya. Bandara ada di sini, pesawat sudah ada di sini. Lah kalau mau landing ke sini kan harusnya belok ke kiri, bukan malah belok ke kanan seperti perintah ATC. Makanya secara refleks pilot itu mengarahkannya pesawat ke kiri, bukan ke kanan. Dan sing perlu mbok ketahui Rek, pada momen krusial itu ketinggian GA152 sudah berada pada 2.300 kaki. Sudah sangat dekat dengan daratan tertinggi. Dan ketika settingan AC kokpit sudah mulai normal lagi, sudah mulai dingin, barulah co-pilot menyadari bahwa GA152 saat itu salah belok. Dia pun langsung confirm ke pilotnya dengan bilang cap belok kanan. Lalu pada pukul 13:30 pilot mencoba konfirmasi ke ATC dengan tanya ini seharusnya pesawat belok kanan atau belok kiri. Dijawab oleh ATC belok kanan tanpa melihat posisi pesawat ada di mana. Pertanyaannya loh, kenapa sih ATC-nya kok nggak ngelihat dulu posisi pesawatnya ada di mana sebelum jawab belok kanan? Nanti aku jelaskan, sampean ikuti dulu aja kronologinya ya. Nah, setelah mendapatkan jawaban dari ATC bahwa pesawat itu harus belok kanan, secara refleks pilot langsung membelokkan pesawatnya itu ke sebelah kanan. Di momen ini diperkirakan oleh tim penyidik, pilot itu udah nggak lagi memikirkan anggapannya di awal bahwa GA152 ada di gerbang barat. Yang beliau lakukan dan ingin lakukan adalah hanya mengikuti instruksi ATC, juga arahan co-pilot karena merasa instruksinya udah rancu gitu loh. Padahal beliau itu nggak tahu bahwa sebenarnya di momen itu juga ada masalah besar yang sedang terjadi di menara tower tempat bekerjanya si ATC tersebut. Masalah besar yang tidak diketahui oleh pilot saat itu adalah menara bandara ATC Polonia Medan tidak mampu menunjukkan sinyal atau posisi pesawat di sistem radar secara real time. Ada jeda 12 detik antara pemberian instruksi dan munculnya sinyal posisi pesawat di sistem radar.
Artinya, ketika pilot minta konfirmasi ke ATC, pesawat harus belok kiri atau belok kanan tadi ya. Lalu dijawab oleh ATC belok kanan. Saat itu ATC tuh nggak tahu, nggak bisa lihat posisi pesawatnya itu ada di titik mana. Seandainya sistem radar itu bisa memunculkan gambar GA152 secara real time, maka ATC akan tahu bahwa pesawat itu sedang ada di titik bahaya. Dan dia kemungkinan besar tidak akan bilang belok kanan, karena kalau disuruh belok kanan ya akan semakin mendekati perbukitan. Seandainya itu real time gambarnya, maka ATC bisa saja menyelamatkan pesawat Garuda 152 di momen-momen terakhir. Masalahnya, ATC itu nggak tahu kalau GA152 ada di titik bahaya. Gambarnya itu baru muncul 12 detik setelah dia bilang belok kanan. Barulah 12 detik kemudian, ketika gambar pesawat muncul di sistem radar, ATC ini baru menyadari bahwa GA152 ada di titik bahaya. Dia pun berusaha untuk konfirmasi ulang, berharap GA152 belum belok kanan. Padahal sejak dijawab belok kanan oleh ATC, pilot ini langsung membelokkan pesawatnya ke sisi kanan. Jadi walaupun mau dikonfirmasi untuk belok kiri lagi oleh ATC, ya percuma, udah telat, pesawatnya udah kadung belok ke kanan. Yang mana naasnya, di detik-detik paling akhir ini masih saja terjadi miskomunikasi antara pilot dan ATC tentang kalimat turn right now dan turn right now. Di mana saat itu ATC berusaha konfirmasi lagi kepada GA152 dan meminta pesawat untuk belok kiri saja. Dan dijawab pilot kepada ATC dengan kalimat we are turning right now. Fatalnya, ATC mengartikan kalimat we are turning right now menjadi we are turning right now, yang maksudnya adalah pilot itu pengen bilang ke ATC kami belok kanan sekarang, tapi ATC-nya malah mengartikan kami belok sekarang. Karena merasa dijawab kami belok sekarang, akhirnya petugas ATC pun memberikan instruksi terakhir dengan kalimat oke, lanjut belok kiri GA152. Nah, paniklah kru kokpit saat itu. Kemudian pilot berusaha untuk konfirmasi terakhir kali lagi dengan bilang, konfirmasi belok kiri kah? Kami belok kanan sekarang. Terekam oleh CVR, saat itu petugas ATC juga ikutan panik karena baru paham nih maksud sebenarnya pilot sejak tadi itu apa. Lalu dengan spontan dia bilang, aduh, oke. Tim penyidik menduga karena kepanikan inilah menyebabkan pilot dan co-pilot itu tidak memperhatikan ketinggian pesawat yang terus turun di bawah 2000 kaki atau batas minimum ketinggian pesawat dengan daratan. Kondisi ini diperparah dengan alarm GPWS yang ternyata tidak berfungsi sama sekali pada tragedi GA152. Alarm GPWS ini berfungsi untuk menyadarkan kru kokpit bahwa posisi pesawat sedang berada dalam titik bahaya. Artinya, jika pesawat turun drastis dan hampir menyentuh daratan, harusnya alarm ini akan berbunyi. Namun, rekaman CVR GA152 tidak merekam suara alarm ini sama sekali sampai detik terakhir. Kondisi kabut asap yang sangat tebal ditambah alarm GPWS itu nggak berbunyi membuat kru kokpit ini semakin nggak menyadari bahwa bahaya ada di depan mata. Tak lama setelah detik-detik menegangkan dan juga membingungkan itu, barulah pilot menyadari bahwa pesawatnya sedang terbang dengan kecepatan tinggi menuju perbukitan yang ada di daratan. Ketika jarak sudah sangat dekat, barulah pilot berusaha untuk menarik kemudinya untuk menaikkan moncong hidung GA152. Namun naas, usaha terakhir itu sia-sia. Saat kemudi itu berusaha ditarik oleh pilot dan co-pilot, ternyata sayap kiri pesawat sudah menabrak ujung tertinggi pepohonan di bukit itu pada ketinggian 1550 kaki. Hal ini menyebabkan sepertiga bagian sayap kiri pesawat itu hancur lalu memuntahkan aftur. Pesawat hilang kendali, lalu terperosok dengan kecepatan yang sangat tinggi sejauh 600 meter, kemudian menyentuh tanah dan meledak. GA152 berakhir secara tragis dengan menabrak tebing, terbakar, lalu hancur berkeping-keping. Lokasi tragedi GA152 ada di perbukitan Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Wilayahnya berada di sebelah utara Medan dan hanya berjarak 32 km dari Bandara Polonia. Sudah sangat dekat dengan destinasi sebenarnya, tapi ternyata Tuhan berkata sebaliknya. Dari total 234 orang dalam GA152, tidak ada satupun yang selamat.
Dan yang lebih memilukan lagi, hanya 198 orang yang berhasil dikenali, dikembalikan ke keluarga, dan bisa dimakamkan dengan layak. Sisanya sebanyak 48 orang ditemukan dalam keadaan hangus terbakar sampai sulit dikenali sehingga dimakamkan di Monumen Membramo yang ada di Medan, di mana monumen ini juga merupakan makam dari para korban kecelakaan pesawat Garuda F-28 Fokker pada tahun 1979. Butuh waktu 7 tahun untuk KNKT menyelesaikan penyidikan atas tragedi GA152. Hal ini selain karena teknologi belum secanggih sekarang, juga karena 2 bulan setelahnya tragedi GA152, ternyata ada lagi kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia, yaitu pada Desember 1997, Silk Air yang jatuh di Sungai Musi. Selain itu juga karena black box GA152 ini tidak kunjung ditemukan selama berhari-hari, padahal KNKT dan juga pihak penyidik internasional itu benar-benar membutuhkan data penerbangan melalui FDR-nya dan juga rekaman suara kokpit melalui CVR-nya. Dan di hari ke-26 akhirnya black box GA152 ditemukan, di mana posisinya itu ternyata gak jauh dari ekor pesawat tersebut, namun cukup masuk ke dalam tanah karena dampak ledakan pesawat yang cukup dahsyat sehingga sulit ditemukan. Dari rekaman FDR dan CVR black box GA152 itu, akhirnya tim penyidik berhasil menyimpulkan apa penyebab tragedi GA152. Di antaranya, yang pertama, kabut asap tebal akibat kebakaran hutan menyebabkan jarak pandang pilot hanya 500 meter. Padahal jarak pandang aman untuk terbang seorang pilot adalah 800 meter. Jadi sangat jauh dari standar minimum jarak pandang aman. Hal ini kesalahannya pada ground team bandara, tentang seharusnya bandara itu menutup total karena jarak pandangnya cuma 500, tapi entah mengapa penerbangan tetap saja dibuka padahal jelas-jelas jarak pandangnya itu sangat membahayakan. Pihak kedua yang bersalah adalah ATC, di mana sejak awal ATC salah memanggil GA152 menjadi Merpati 152. Dia juga salah karena tidak menjelaskan bahwa GA152 akan landing dari sisi kanan bandara, sehingga membuat pilot itu beranggapan GA152 akan dilandingkan dari sisi kiri bandara. Selain itu, petugas kontrol juga membuat kesalahan fatal karena salah mengartikan turning right now menjadi turning right now. Yang ketiga, pihak tower Bandara Polonia Medan, di mana mereka belum mengupgrade sistem radar mereka. Yang seharusnya dalam kondisi kabut tebal seperti itu, paling tidak sistem radar bisa mengupdate posisi pesawat setiap 5 detik sekali. Namun fakta yang terjadi di lapangan baru bisa update 12 detik kemudian. Hal ini menyebabkan ATC telat memberikan instruksi kepada GA152 untuk belok kiri, padahal bisa saja instruksi terakhir itu adalah hal yang bisa menyelamatkan penerbangan kali ini. Yang keempat, GPWS tidak berfungsi. Walaupun data FDR itu mencatat bahwa GPWS GA152 ternyata sudah 5 kali memberikan sinyal bahaya di 37 detik terakhir, namun faktanya CVR tidak merekam suara alarm GPWS sama sekali di area kokpit. Hal ini artinya GPWS tidak berfungsi secara maksimal. Dan inilah yang menyebabkan kru kokpit semakin tidak sadar bahwa pesawat sedang ada dalam bahaya. Suara pull up yang terdengar di area kokpit di 5 detik terakhir ternyata bukan dari suara GPWS, melainkan suara salah satu kru kokpit terakhir kali sebelum akhirnya pesawat menabrak bukit. Belajar dari tragedi GA152, KNKT akhirnya memberikan masukan kepada semua maskapai yang ada di Indonesia. Yang pertama, harus diberikan pelatihan yang lebih ketat lagi terkait bahasa untuk pilot dan juga petugas ATC-nya. Yang kedua, semua bandara yang ada di Indonesia harus mengupgrade sistem radar towernya sehingga bisa update posisi pesawat itu setiap 5 detik sekali. Yang ketiga, KNKT tidak lagi menginginkan adanya nomor penerbangan yang sama pada saat landing ataupun take off di setiap bandara yang ada di Indonesia. Setelah hasil penyidikan itu dipublikasikan, ternyata ada pihak-pihak dari luar negeri itu yang merasa nggak puas dan nggak terima, sehingga mereka pun melayangkan protes kepada maskapai Garuda Indonesia, kepada pemerintah Indonesia, bahkan kepada pihak Boeing yang membuat pesawat Airbus A300B4 dalam tragedi GA152. Untuk pihak Boeing-nya itu mau memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti bahwa mereka telah membuat teknologinya itu secanggih mungkin untuk alat GPWS-nya. Tapi mereka juga tidak tahu mengapa GPWS tidak berfungsi maksimal pada tragedi GA152. Sedangkan untuk pemerintah Indonesia dan juga maskapai Garuda itu tidak memberikan respon apapun seperti yang diinginkan oleh para pemrotes itu, sehingga protes mereka pun dibiarkan hilang dengan sendirinya
terjadinya seiring berjalannya waktu. Nah, untuk petugas etis yang bersalah, baik pihak KNKT ataupun pemerintah Indonesia itu nggak pernah mengungkap hukuman apa yang mereka berikan kepada petugas etisi yang terakhir kali berkomunikasi dengan GA152 ini, sehingga aku hampir nggak punya info apapun untuk di-share ke kalian, Re. Tapi ternyata dalam satu postingan Twitter, aku baca di salah satu kolom komentarnya mengatakan ketika mengetahui GA152 pesawat yang dia pandu terakhir kali itu meledak, gak ada satupun yang selamat dan salah satu penyebabnya adalah dia membuat kesalahan. Petugas etisi ini mengalami gangguan mental atau semacam ODGJ gitu, lalu dia dibebas tugaskan. Wes rek, semuanya oleh aku ngecepret, kita doakan bareng-bareng untuk ke 234 korban dari tragedi GA152 ini. Semoga semua dosanya diampuni, semua amal baiknya dicatat sebagai pahala, dan juga mereka semua mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suwun videoku, jangan lupa subscribe ya rek yo. Dan ya wes lah, suwun anyong. Bye.